Ya, ini hari kita bakal yang sudah ditulis ya. Kita baca dari Matius 1. Saya minta Hena buat yang ini fasilite. Emang kita di Basal Group mulai minggu lalu kita mulai dengan memperdalam Alkitab. Tujuan kita yang terutama untuk mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi kan. Dan kita lihat dari gospel itu ada 4 gospel. Yang pertama itu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius itu menekankan Yesus sebagai raja. Nah, emang kita di lansia kita membahas Yohanes, itu Yesus sebagai raja. Saya melihat banyak orang yang melihat Yesus sebagai juru selamat, itu benar. Sebagai sahabat, itu benar sekali. Tetapi jangan pernah kita lupa bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Dia layak menerima penghormatan kita. Kita harus takut pada dia. Jadi ada orang yang kelebihan ya. Jadi ya itu sahabat saya. Lantas saya kayak sederajat gitu. Padahal enggak. Tetap dia adalah Tuhan dan Raja kita ya. Oke, saya persilahkan. Ingat bilang pada saya akan membaca dalam Kejadian Matius, tapi saya diberi sama Ci Inge dari Matius kelahiran Yesus Kristus 18 sampai 25 ya, Ci Inge ya. Ya saya begitu. Nah itu kelahiran Yesus itu kan sepertinya orang dunia kaget gitu ya. Bukannya Maria itu kan belum menikah, tapi dia sudah mengandung dari Roh Kudus yang diberikan Tuhan buat dia menjalankan buat kita tugas-tugas kita yang sekarang. Maka Tuhan kasih ke Maria baby itu menjadi yang terbaik buat kita semua. Itu namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus itu di dunia buat kita untuk menjalankan apa yang Tuhan Yesus jalankan waktu dia masih kecil sampai dewasa, sampai dia meninggal, sampai dosa-dosa kita diambil sama Tuhan Yesus semua itu ya. Makanya itu Tuhan Yesus memberi kita kelegaan buat kita menjalankannya. Sesuai itu yang dikerjakan Tuhan Yesus di dunia ini yang menjadi buat kita pegangan seumur hidup kita mengenal Yesus. Dari kecil kita sudah mengenal, dari sekolah, dari gereja, dari manapun kita sudah mengenal Yesus. Ajaran-ajarannya yang benar-benar yang buat kebenaran orang dunia ini. Yaitu kebenaran Yesus. Maria itu kan mengandung anak Yesus. Nah ini baca ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebab mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya itu seorang yang tulus hati yang tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah anak Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah dan yang difirmankannya Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita seumur hidup. Nah itu sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berkata seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah itu menurut kalian itu apa buat kalian Yesus dalam tubuh kalian? Untuk senang-senang atau untuk mengikuti jalannya? Nah itu, apa kalian setuju apa itu enggak? Kalau memang kalian menjalankan tugasnya, Tuhan Yesus lebih ditinggikan, bukan kita yang ditinggikan. Benar nggak? Ya, makanya waktu bayi kita nggak diajarin sama sekali. Sudah dewasa, kita diajarin sama orang tua kita. Kalau ke gereja, di gereja juga ada diajarin semua dari step by step.
You know, ya, that's why itu yang Tuhan mau buat kita semua. Ajaran yang dari Bible ini benar-benar untuk meresap buat kita semua. Nah itu dasar kita jangan ada orang yang jahat pada kita, jangan kita jahatin lagi. Not itu. Not itu. Tuhan Yesus tidak mau itu sama sekali. Ampunilah. Ya, ampuni semuanya. Kalau memang orang itu tidak tahu. Oke, dia nggak tahu, ampunin dan segalanya, dia memang dia nggak tahu segalanya. Nah itu yang Tuhan mau. Kita saling mengasihi sesama kita, sama orang-orang yang ada di dunia juga. Kita jangan like bossing, not like that too. Tuhan tidak mau itu. Tuhan maunya kita merendah. Seperti dia merendah, dia disiksa sama orang-orang yang tidak mau dia ada di dunia. Dosa-dosa kita ditebus sama dia semua. Dosa itu kita harus ingat. Dosa itu kita yang ditanggung sama dia. Ya, semua kita dibersihin. Masa kita harus mengotorin diri sendiri? Not like that. Dosa kita udah tua. Saya juga udah tua. Udah punya anak berapa? 3. Anak 3, 6 semuanya. Kita udah tua semua. Dosa kita harus menjalankannya. Apa yang Tuhan mau. Bukan baby lagi sekarang. Kita no baby. Kita udah dewasa. Di pekerjaan pun apapun yang ada orang senggol kita, oh kamu begini, kamu begitu, it's okay, ignore it, tenangin pikiran kita, hati kita nggak dikotorin semua. Kita kan udah dibaptis, udah diapa-apain sama Tuhan, dan kita ikutin Tuhan dibaptis, kita baptis. Tuhan Yesus kan dibaptis juga di Jordan something, di itu air yang kita buat dibaptis juga kan, kita diselam juga kan, bukannya dipercik, kita diselam kan. Dibaptis, nah itu yang dipegang oleh Tuhan Yesus maunya kita selalu menjalankan, bukannya mengignore, not ignore dia. Dia maha kuasa. Amin. Apapun penyakit, apapun kita dalam tubuh kita, dia tahu. Semua kau sembuhkan kok. Amin. Apapun virus, apapun di dunia ini, dia tahu kok. Hati kita sama masing-masing dia tahu juga. Ya. Maka kita udah tua semua, kita harus benar-benar menjalankannya. Menjalankan apa yang diperimankan Tuhan. Dan diinjilin di gereja-gereja dimanapunnya, kita harus jalanin. Bukannya kita keluar sini, keluar sana. Not it's like that. That's why saya juga kalau anak-anak saya nggak mau nurut, ya oke, saya serahin sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang jalaninnya. No, kita nggak bisa kok. Kita bantu doa. Ya, kita doain, kita baca semuanya. Step by step dibukain kok. Step by step dibukain. Saya juga dulu baca ini ngantuk. No, I know. Ngantuk, pasti ngantuk. Tapi dibukain step by step. Dibukain. Apa yang Tuhan mau, jalani. Nah itu. Ada di istilahnya Tuhan mau kamu jangan menggosipin orang. Ada kok. Mau ignorin orang, ada kok. Nah itu ya, saya pegang itu kepada Tuhan. Makanya Tuhan kasih saya Roh Kudus, kasih saya apa yang Tuhan mau. Misalkan saya mau pergi, saya tenang. Kayak anak-anak, kalau saya itu sama anak-anak, ingat Tuhan Yesus. Kita hidup, ingat Dia. Rasa itu saya suka ajarin pada anak-anak saya. Kalau anak-anak, saya misalkan ini papanya suka marah. It's okay, Papa is okay. Ignore it. You have there. You have. Yes, you have there. Amin. Dasar itu kayak harus bertumbuh. Kata Tuhan Yesus, bertumbuhlah. Pasti dibukain. Nah itu kayak si Oce ngerawat. Susah kan ngerawat Ko Irwan. Nah itu. Ya si Oce yang duduk sebelahnya Ngerawat Ko Irwan kan susah. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, not like that. Nggak bakal ngejalanin. Rasa itu. Ya. Rasa Tuhan maunya kan begitu. Makanya kita harus jadi contoh buat anak-anak yang masih kecil, yang udah dewasa, yang belum married, kita harus menjadi contoh juga. Rasa itu yang Tuhan mau. Bukannya kita mau menyenggol sini, senggol sana, no like that. Tuhan maunya kita sabar, kasih. Ada seperti lembut hati dalam semua. Ada kasih. Iya, ada kasih. Rasa itu yang harus kita jaga. Ya.
Dan mau ya ada Cinga mau nambahin. Sorry Cinga. Sorry, good, very good. Sorry Cinga. Nggak bisa. Tapi Tuhan Very, very good. Cinga. Iyalah, Tuhan memberikan biji mata biar buka untuk semua orang. Stay love. Tuhan kasih kita semua. Dasar itu. Mereka duluan ya Cinga. Enak mau sharing bisa Iya. Dasar itu saya Sama, tadi ya. semuanya mau sharing bisa saya dari Ya kita open your sama mouth. breaking the ice. Yes. Open your mouth. Thank you, Cinga. Well, thank you.